Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Triana Rohmatul Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD. Mari simak video berikut ini. Pengertian penilaian atau asesmen. Asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Jenis-jenis penilaian atau asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. A. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang dilakukan di awal dan akhir pembelajaran untuk memantau sejauh mana peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Tujuan asesmen diagnostik kognitif antara lain yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, yang kedua menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, yang ketiga memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. B. Asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial peserta didik. Tujuan asesmen diagnostik kognitif antara lain yang pertama memahami tingkat kesejahteraan psikologi, emosi, dan sosial siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas siswa saat belajar di rumah. Yang ketiga, memahami kondisi keluarga siswa. Yang keempat, memahami latar belakang keluarga siswa. Yang kelima, mengidentifikasi karakter, minat, serta gaya belajar siswa. Asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan di awal pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi, ajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen formatif di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Contoh asesmen formatif berupa penugasan, proyek, presentasi, dan kuis. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Tujuan asesmen sumatif yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman peserta didik dan sebagai sarana pemberian umpan balik kepada peserta didik. Contoh asesmen sumatif berupa ujian nasional, ujian sekolah, penilaian akhir semester, dan penilaian tengah semester. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Bye-bye.